Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Miftahul Ulum Siti Haji. Bersama saya Adelia Nur Yuliana Putri. Saya akan menemani dalam beberapa menit ke depan. Dan tema kita hari ini yaitu tentang Hari Kartini. Menurut saya Hari Kartini itu temanya sangat seru dan menyenangkan. Karena Kartini itu kan identik dengan wanita, betul kan Bu ya? Betul sekali. Nah, dan di sini saya tidak sendirian. Saya bersama narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Ibu Nurul Khalifah. Selamat pagi Ibu. Pagi. Ngomong-ngomong, kita akan mempertanyakan pertanyaan pada pagi hari ini kepada narasumber kita. Pertanyaannya pertama yaitu menurut Ibu Khalif, apa makna Raden Ajeng Kartini bagi generasi muda saat ini? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan adanya tema hari ini sangat bagus, khususnya saya sendiri sebagai seorang wanita dan perempuan. Kita mengenal bahwa era Kartini kalau zaman dulu kita kenal dengan kebayanya, dengan sanggulnya. Tapi di era modern bukan itu. Tapi sebagai generasi kita harus belajar sebagai generasi yang sukses dan bisa meneruskan cita-cita dan berprestasi sehingga menjadikan kemajuan di Indonesia. Terima kasih. Saya sangat setuju dengan pendapatnya Ibu Nurul Khalifah pada hari ini. Dan pertanyaan yang kedua yaitu kenapa Hari Kartini masih relevan untuk diperingati di era modern saat ini? Untuk RA Kartini dulu adalah sebagai pejuang kemanusiaan, khususnya adalah perempuan. Untuk sekarang kita sudah berterima kasih dengan perjuangan beliau. Kita menjadi perempuan yang bisa mandiri dan bisa setara dengan laki-laki. Kita dimanapun tempat, perempuan khususnya, dengan cara kita belajar, kita berprestasi, tidak ada kesetaraan atau tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Oke, terima kasih Bu Khalif. Di sini sekarang di era modern seperti ini sudah setara dengan wanita, itu sudah setara dengan laki-laki, tidak seperti zaman dulu, zaman penjajahan. Pertanyaan selanjutnya, apa nilai perjuangan Kartini yang paling relatif dengan kehidupan Ibu Khalif sekarang? Paling relatif adalah persetaraan gender, di mana perempuan sekarang bisa menjadi presiden, bisa menjadi pemimpin, khususnya contohnya di Miftahul Ulum tahun kemarin sudah ada yang menjadi pengurus OSIS atau ketua OSIS dari perempuan. Itu contoh kecil. Contoh besarnya presiden atau mungkin CEO atau mungkin direktur atau pemimpin tertinggi di suatu negara bisa diraih dan itu bisa diberikan oleh seorang perempuan, khususnya wanita. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu Khalif melihat peran perempuan di masa kini dibandingkan zaman Kartini? Pada zaman Kartini kita dipingit bahasanya Jawa seperti itu, di mana seorang perempuan tidak ada kebebasan untuk belajar, untuk sekolah. Tapi sekarang alhamdulillah dengan perjuangan beliau, kita seorang perempuan bisa belajar, bisa meraih prestasi, bisa menjadikan madrasah pertama di dalam rumah tangga dan mencetak generasi-generasi yang sangat religius dan sangat berprestasi sehingga meraih cita-cita menjadi anak yang soleh dan solehah dan berguna bagi nusa dan bangsa. Setuju saya dengan pendapat Bu Khalif, karena wanita kan guru pertama di rumah atau di rumah tangga kita kan. Jadi kita harus menjadi wanita yang berprestasi dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bu Khalif melihat peran perempuan? Apakah perayaan Hari Kartini saat ini yang dilaksanakan di Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum Siti Haji sudah selesai dengan semangat perjuangannya? Sesuai dengan tema hari ini, alhamdulillah kita di Miftahul Ulum sudah bisa mengenang perjuangan beliau. Untuk langkah selanjutnya, mungkin kegiatannya lebih efektif dan lebih inovatif, seperti hanya
bedah buku atau mungkin cerdas cermat atau workshop atau yang lainnya, di mana tidak hanya mengenang pakai kebaya, tapi kecerdasan beliau, kepintaran beliau memperjuangkan perempuan. Terima kasih. Nah, selanjutnya bagaimana cara generasi muda bisa melanjutkan perjuangan Kartini? Untuk generasi muda sekarang, alhamdulillah kebebasan itu terjadi pada perempuan, khususnya remaja di lingkup ini. Tapi di sisi lain, perempuan sangat dilecehkan atau dibully dan lain sebagainya. Itu terjadi pada kita. Maka saya sebagai aktivis, khususnya saya itu menjadi pengurus LP3A dan juga sebagai pengurus Fatayat, khususnya perempuan, maka saya berhak menyuarakan, memerdekakan, mendampingi kepada anak-anak remaja yang dimana di situ sangat terpuruk dalam kondisi sekarang ini yang terjadi pelecehan seksual dan lain sebagainya. Maka kami sebagai perempuan harus memperjuangkan, menyuarakan suara-suara perempuan. Betul Bu Khalid. Dan di era saat ini kan banyak perempuan yang pergaulannya itu kan bebas ya Bu ya. Jadi harus hati-hati dan harus hati-hati di era saat ini. Apa tantangan terbesar perempuan Indonesia saat ini Bu Khalid? Tantangan terbesar saat ini, dulu RAKT memperjuangkan perempuan, tapi di era sekarang adanya era globalisasi di mana seorang perempuan itu mempunyai tantangan ganda, di mana dia sebagai ibu rumah tangga juga sebagai wanita karir, di mana bisa juga seorang pemimpin di rumah, juga pemimpin di suatu organisasi dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya RK Kartini, perjuangan beliau harus selalu dilestarikan. Dan kalau bisa, antara ilmu dan pendidikan itu harus kita seimbangkan antara sopan santun dan tingkah laku seorang perempuan. Karena terjadinya pelecehan seksual, terjadinya pembulian dan lain sebagainya, itu karena tingkah laku atau sopan santun. Maka utamakanlah sikap atau sopan santun daripada ilmu, atau bisa kedua-duanya harus kita pegang sebagai pegangan hidup, sehingga sama-sama maju berjuang untuk kesuksesan dan kebangsaan kita. Benar Bu, karena kan akhlak itu kan di atasnya ilmu ya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengaruh globalisasi terhadap perjuangan emansipasi perempuan di Indonesia? Terima kasih. Lah, sekarang adanya Instagram, adanya Facebook, adanya apapun, sehingga kebebasan perempuan itu melebihi batas, sehingga kodrat marwah perempuan itu sebenarnya memang kesetaraan gender itu ada, tapi marwah perempuan harus tetap di bawahnya laki-laki. Kodratnya wanita adalah tolabul ilmi dan taat kepada suami. Karena adanya Instagram, Facebook, story dan sebagainya, itu juga sampai terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Sehingga di dalam ilmu teknologi sekarang kita juga harus berkampanye, tidak hanya lewat omongan saja, tapi kampanye-kampanye bagaimana cara menangani kekerasan di dalam rumah tangga, kekerasan kepada anak, kekerasan sesama teman dan sebagainya. Saya sebagai ibu guru dan saya juga sekarang sebagai wakil kesiswaan, saya berharap kepada anak didik saya untuk bisa mensikapi, harus bersikap bijak untuk melihat yang ada di Instagram, Facebook atau story dengan hati yang jernih dan tulus, sehingga tidak terjadi pembulian walaupun hanya lewat story. Terima kasih. Ya Bu, apakah media sosial membantu atau justru menghambat kesetaraan gender? Untuk Ustaz Zanil, media sosial itu sangat membantu. Kita sebagai perempuan dulu yang tidak bisa memakai make up, dengan saya klik saja, sekarang dengan online saja duduk di rumah sudah bisa, mulai dari alat make up apapun. Tapi justru di sisi lain ada segi positif dan negatifnya. Segi positif kita menambah ilmu, segi negatifnya dalam segi ekonomi sangat-sangat tidak membantu, karena bisa terjadi perceraian gara-gara ekonomi yang terjadi di Indonesia.
Terima kasih Bu. Pesan apa yang ingin Ibu Olive sampaikan untuk perempuan Indonesia di Hari Kartini? Terima kasih untuk endingnya, karena kita di Hari Kartini sesuai dengan buku yang sudah dicetak, buku yang sudah terbit, begitu terbitlah habis gelap terbitlah terang, di mana gelapnya kita hilangkan, sehingga kita harus semangat untuk belajar berprestasi. Di dalam foto yang saya lihat itu adalah foto ala Belanda, di mana dia pakai konde, tapi sebenarnya semasa hidupnya dia menjadi santri oleh Mbah Soleh Darat, dia memakai hijab. Maka untuk generasi sekarang, Kartini tidak hanya pakai konde, tapi kita harus bersikap muslimah menutup aurat. Terima kasih Bu Olive. Nah, itu tadi adalah demikian bincang-bincang pada pagi hari. Semoga bermanfaat untuk penonton setia channel YouTube Miftahul Ulum Siti Haji. Jangan lupa like dan subscribe ya.